Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Cancer, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan ya lagi terlibat dalam hubungan asmara cinta segitiga ya. Jadi di sini Mari akan bacakan bagaimana kondisi hubungan kamu dengan dia, pasangan selingkuhanmu. Ya. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik ya Cancer, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Five of Wands di sana. Kemudian ada energi dari berikut ada itu, kemudian ada ini dan kemudian ada ini. Berikutnya ada energinya di sini, kemudian ada energi ini, berikutnya ada energi ini dan kemudian ada energinya di sini ya. Entahkah apakah ini adalah perselingkuhan pertama kalinya kamu ya Cancer gitu, karena ada energi baru ataukah memang hubungan dengan dia sebenarnya hubungan yang baru-baru kejalin gitu ya, itu juga bisa. Dia bukan pertama kali kisah perselingkuhanmu, namun dia adalah orang yang entah udah ke 100 gitu ya. Namun relationship ini belum genap setahun dia durasinya gitu ya. Nah tetapi ternyata perjalanan hubungan kalian tidak mulus gitu loh. Tidak sesuai dengan kamu harapkan, tidak sesuai dengan yang kamu inginkan gitu ya. Memang apakah kamu sudah total dalam relationship ini? Mari lihat sebenarnya sih kamu nggak total ya. Kalau boleh dikatakan siapa yang total, bisa ini sempat dia yang total gitu loh. Setidaknya dia bisa orang yang ber-effort lebih kepada kamu gitu ya. Namun berikutnya dia bisa nih menimbang-nimbang ya. Apakah memang perlu nih hubungan dengan kamu diperjuangkan? Gitu ya. Nah kemudian hasil dari pertimbangan yang demikian dia mengambil keputusan ini, oh kayaknya udah deh gitu loh, mencoba dengan kamu nggak usah lagi lah gitu ya. Nah karena tadi effortnya kamu sedikit gitu loh, sudahlah dia punya konsekuensi yang besar menjadi orang ketiganya kamu gitu ya. Kalau dia tahu nih dia jadi orang ketiga, atau dia hanya kayak sebatas misal kamu menyembunyikan statusnya kamu, menjadikan dia sebagai orang ketiga pada kamu udah jadi lakinya orang, bininya orang, udah jadi pacarnya orang gitu ya. Nah tapi dari hanya sekedar dia melihat bagaimana sikapnya kamu kepada dia menganggap bahwa bersama dengan kamu konsekuensinya besar dan sangat konyol ya jika konsekuensi itu tuh dia embat gitu lah. Konyol katanya, mendingan gak usah lah dengan kamu gitu ya, gak usah katanya di sana. Itu padahal ya tadinya dia ini tuh cinta sama kamu, ya tadinya dia itu tuh sayang sama kamu gitu. Setidaknya dia punya perasaan ketertarikan yang cukup luar biasa ya, yang dimana rasa ketertarikan itu sebentar lagi bisa ini membuat dia benar-benar mengalami jatuh cinta. Setidaknya paling sedikit di situ ya energinya dia. Hanya saja dia pasti akan mencegah dirinya gitu loh. Dia akan mencegah dirinya, udah nggak lagi gitu loh ya. Ngapain, kayaknya aku ini tuh cinta bertepuk sebelah tangan, kayaknya aku ini tuh hanya dijadikan sebagai permainan, kayaknya aku ini tuh hanya dalam upaya membuang garam ke lautan gitu loh. Karena ini orang sudah dewasa ini, Mari nampak itu ya. Bolehlah dia awal-awalnya tergelincir mau jadi orang ketiganya kamu, tapi apakah memang dia punya semangat menjadi orang ketiga? Ya enggak, sesungguhnya enggak. Itulah, ini orang value dirinya tinggi nih. Gitu ya. Ini logiknya dia bermain ini. Kalau hanya posisi orang ketiga saja, ogah. Gitu loh. Ogah. Dan kemudian dia bisa aja sadar, ngapain ya aku main-main sama lakinya orang ya gitu. Lah aku kan butuhnya komitmen. Dengan Cancer bagaimana mungkin aku bisa dapat komitmen? Lah dia udah jadi lakinya orang, bininya orang. Gitu loh. Enggak lah gitu.
Jadi dia bisa itu tuh kayak, aku nggak mau jadi pilihan, gitu loh. Aku nggak mau jadi pilihan di hadapannya kamu, terutama ya. Kamu punya si Fulan dan kamu punya dia, dan kamu kayak kelihatan lebih tinggi derajatnya, gitu ya. Kamu diharapkan untuk memilih salah satu. Dia hanya ditempatkan sebagai pilihan. Wah, ini egonya dia akan bermain. Wah, nggak bisa gini dong, gitu. Harusnya gue yang milih, atau gue yang langsung ya, yang langsung diupayakan sendiri gitu, oleh seseorang gitu ya. Akhirnya dia yang kayak enggak dah gitu, nggak mau ah. Nah, di sana ya. Jadi kalau mari lihat, ini energi saat sekarang dari ayang bebek selingkuhannya kamu lebih memilih untuk enough, lebih memilih untuk selesai gitu lah, lebih memilih untuk tidak punya urusan apa lagi sama kamu gitu. Nah, atau dia bisa gini, tadi awalnya dia mau pengen serius, tapi kemudian ya keseriusannya dia ini tuh berubah. Udahlah, main-main aja lah sama kamu. Nah, gitu. Gitu jadinya. Ngerti ya kalau orang sudah menyatakan bahwa main-main aja? Berarti dia tidak akan punya effort lebih lagi. Dia akan berubah di sini. Yang tadinya dia memberi, dia bisa jadi tanda petik pelit dalam memberi. Jadi contoh-contoh nyatanya aja. Selama ini tuh dia kapanpun kamu akses dia, kamu ajak dia untuk ngobrol, kamu ajak dia untuk ketemu, dia oke, siap gitu. Jalan gitu ya, OTW. Sekarang mari lihat dia bisa yang kayak udah pun dia tahu kamu chatting dia, udahlah lamain aja. Nggak usah diperduliin dulu lah. Ngapain dulu kek gitu. Nantilah abis aku bobok dulu ah. Nanti habis bobok, bangun bobok, baru aku jawab kamu. Bisa dia gitu jadinya. Ya, di sana. Yang tadinya dia ngasih kamu ini, ngasih kamu itu, boleh-boleh dia nggak ngasih lagi. Bahkan kalau kamu minta pun, bahkan jika kamu langsung terang-terangan meminta kepada dia bisa aja itu nolak ya. Dengan langsung dia bisa, nggak mau ngasih kamu gitu. Atau dia berbahasa basi, ya, ntar ya, nanti ya. Tapi ya tidak berencana dia memberikan itu gitu lah. Ketemuan yuk, oh nggak bisa aku hari ini kata. Ntar ya, nanti aku kabarin kapan aku punya waktu. Padahal ya itu hanya alasan doang. Nah seperti itu ya. Jadi intinya bahwa seseorang ini tuh sudah memutuskan bahwa dia jangan lagi punya urusan, dia tidak lagi bertindak seperti bagaimana biasanya ke kamu. Jangan lagi ada urusan apa-apa yang eksklusif ya ke kamu, jangan lagi gitu. Dan sikapnya dia tidak perlu seperti orang yang sedang mengusahakan sebuah relationship gitu. Ada sih rasa keselnya dia sama kamu, mari lihat di sini tuh ya ada ya rasa kesel, ngapain ya aku ngejalani inilah gara-gara kanker ini, ngapain juga datang dalam hidupnya aku, gitu ya. Memang sih kayak kesel, alasan yang bisa bikin kesel yang mungkin agak menggelikan gitu ya, tapi ya di sanalah kehilangan mood dia, kehilangan minat dia gitu ya, atau dia memang sengaja menghilangkan moodnya dia, menghilangkan minatnya dia kepada kamu. Seperti itu. Dan kamu sesungguhnya sih nggak mau ya kalau hubungan kalian ini tuh selesai. Nggak mau kamu. Itu loh. Kayaknya asik juga menurut kamu. Memang kamu bukan candu ke dia. Memang efek dampak dari kehadirannya dia dalam hidupnya kamu, nggak bisa juga dikatakan sudah besar ya. Tapi ada aja asiknya gitu lah. Namanya orang kalau udah mengalami rasa asik ya, maunya itu tuh kalau bisa nambah gitu lah. Atau rasa asik ini tuh masih bisa dinikmati sedikit lebih lama lagi gitu ya. Kalau kamu tidak tanpa dia, sebenarnya kamu baik-baik aja ini itu kan, nggak ada juga sih ngaruh gitu loh, nggak juga ngaruh. Andaikan dia tidak chatting kamu nih misal ya, nggak juga bisa bikin kamu kayak aduh kenapa ya dia nggak chatting aku ya, aduh gimana nih gitu ya, langsung histeris gitu. Enggak, paling-paling kamu kok ini orang nggak chatting ya, kemana ya ini anak orang, gitu.
terusik sedikit lah, dari poin 1 hingga 10 terusiknya kamu kalau dia nggak chatting ya. Ini contoh aja nih, paling hanya di poin 1, poin 2 gitu. Tapi kalau dia chatting, ini asik gitu, ini enak gitu. Di sana kan tuh. Ada dia ya, setidaknya bikin kamu lepas-lepas dari gabut-gabutnya kamu gitu kan, Cancer gitu. Tapi kalaupun dia ada terus-terusan, kamu juga bisa agak risih gitu. Mari nampak risih. Jadi ya kalau di poin ini ya, minatnya dia tadinya ke kamu, boleh tuh dari 1 hingga 10 ada di poin 10. Udah aku dengan Cancer gitu. Ya. Nah, tapi kamu sepanjang bersama dengan dia enggak pernah Mari lihat kamu ada di poin 10, enggak pernah. 10 dari 10 ya, enggak pernah. Paling hebat lah kamu ini tuh ada di poin ya 3 gitu, 3 dari 10, 4 dari 10. Setengahnya pun nampaknya enggak ya. Kamu hanya kayak sebatas seneng ngelihat dia, suka gitu. Sebatas gitu sih. Gitu. Jadi kalau Mari tangkep, ringan energinya kamu dalam hubungan sama si dia. Makanya kamu tidak terlalu banyak ya memberikan effort di sini, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan dia. Kok dia aja nih yang kayaknya serek sama kamu, sementara kamu hangat-hangat kuku. Gitu ya. Kok dia aja nih yang kayaknya fight gitu, sementara kamu hanya memposisikan dirimu sebagai orang yang diperjuangkan. Nah, dia merasa ini nggak cocok juga gini. Ya gimana kamu mau berjuang kan gitu, kepentingannya kamu ke dia aja pun nggak banyak-banyak gitu ya. Dan kalau Mari lihat, boleh nih kehidupannya kamu dengan pasangannya kamu ya, pasangan sahmu, walaupun belum dalam kondisi seperti sedang berada di surga, tapi kalau dilihat buruk nggak nih hubungannya, buruk banget nggak nih hubungan kamu sama pasanganmu seperti di neraka? Nampaknya ya enggak juga ya. Beberapa bahkan ya kehidupan kamu dengan pasangan sahnya kamu baik-baik aja gitu ya, udah kayak di taman surgawi gitu. Jadi sehingga bagaimana mungkin kamu punya niat menggebu-gebu yang besar kepada dia gitu ya. Kamu ingin ini selesai di saat sekarang ya enggak mau gitu ya, tapi mau melanjutkan dengan menggarap lebih serius juga masih menolak. Nah kayak gitu ya, itu posisinya kamu. Dan walaupun nanti kamu agak-agak terpikir ya, lebih intens kepada seseorang ini, kecarian kamu bisa nih, kecarian ke dia, tentang dia, mana dia gitu ya, ngapain dia ini gitu, bisa kamu kecarian dia. Tetapi apakah kemudian kamu datang ke dia? Mari lihat sih enggak ya, kamu enggak ya. Kalau dia enggak chatting, kamu enggak chatting, walaupun kamu bisa datang rasa penasaran ya. Kalau dia enggak nelpon ya kamu juga enggak nelpon. Kamu cenderung bersikap pasif. Tetapi kalau sebatas harapan ya, harapan bahwa dia masih mau lagi nih sama kamu, ya itu ada. Walau harapannya ya enggak juga besar-besar sih. Yang kayak pakai istilah tadi, ya kalau dia ada ya asik, kalau dia enggak ada juga tak mengapa gitu ya. Nah di sana tak mengapa juga itu loh. Dan mari lihat apakah kamu memang siap dengan konsekuensi membagi cinta, membagi rasa, menjalani dua kehidupan seperti kehidupan asmara seperti ini. Mari ragu Mari kalau kamunya itu tuh Cancer sebenarnya memang sudah punya bekal ya, jalani kisah cinta yang seperti ini. Itu loh, ragu Mari ya. Tapi kalau hanya kayak sebatas teman tapi mesra, bisalah kamu. Lebih daripada itu kayaknya kamu juga tidak akan mampu nih, setidaknya di saat sekarang ya, tidak akan mampu gitu loh. Dan dia ya cukup paham tentang bagaimana kamunya
Makanya lah seperti kata Mari barusan, dia pun akan memilih untuk pasif. Kalaupun ada keaktifan di sana, bukan aktif mendekat, tetapi lebih cenderung aktif menjauh. Aktif menjauh dari kamu. Gitu ya. Nah, atau setidaknya bagaimana niatan awalnya dia, yaitu memprioritaskan kamu dalam dunia asmaranya, bisa-bisa niatan itu tuh runtuh, diruntuhkan sama dia. Udahlah, main-main aja lah gitu. Nggak usah yang kayak sampai gimana-gimana banget gitu ya sama kamu Cancer gitu dia. Nggak mau konyol lah seseorang ini, nggak mau konyol. Karena ini orang mencari partner. Nah, kamu kalau mau dijadiin partner, kayaknya kamu belum mau nih. Ya, belum mau. Tahu ya kalau partner dalam sebuah hubungan, ya bareng-bareng sama-sama gitu. Nah, kamu sih masih belum mau bareng-bareng begini dan begitu dengan dia ya. Lagi-lagi masih hanya satu belah pihak di sini yang katakan berupaya. Gitu. Kamu memang mungkin tidak menggagalkan upayanya dia, tapi juga kamu tidak hadir menjadi joinnya dia ya, join dengan dia untuk menciptakan suasana bercinta, menyenangkan, bahagia, asik, seru. Itu. Kamu tidak terlibat di situ. Tuh, kalau Mari tangkap ya. Di sana. Ya, kalau hubungan-hubungan kayak gini sih kayaknya nggak ada cerita tentang pisah-pisah secara official ya, maksudnya ya udah jauh aja gitu loh, nggak ada pakai acara semacam pamit kah gitu ya. Kalaupun ada di sana itu tuh pamit, namun boleh ini nggak tahu kapan ya nanti akan ada komunikasi lagi, walaupun hanya sebatas komunikasi, hai kamu apa kabar di sana, atau hal-hal yang penting ya jika kebetulan kalian berdua punya keterlibatan dalam hal-hal tertentu ya, entah kalau ini tuh kebetulan rekan satu tim kerja ya kan, tentulah ada interaksi yang mungkin terjadi ya, ngomongin tentang pekerjaan gitu loh. Nah, nanti hanya kayak sebatas di situ aja main-mainnya kalian, setidaknya sampai dalam beberapa minggu ke depan kayak gitu ya. Dia ini tuh kalau ngerjain orang, kamu hati-hati ya. Kalau kamu masih keep in touch sama dia, memang kamu harus hati-hati. Karena jangan sempat niatannya dia mau ngerjain kamu. Apakah ada nanti potensi ke arah sana? Ya ada. Mau ngerjain kamu. Yang namanya nanti dia akan ngeliat kamu sebagai ajang ringan ya. Bercandaan doang gitu loh. Nggak seriusan gitu. Nanti dia bisa ngerjain kamu. Gitu. Boleh. Ya namanya manusia ya. Sebaik-baiknya manusia tetap itu tuh ada sisi gelap. Jangan sempat nanti kamu menjadi ajang dia nunjukin sisi gelapnya dia. Sisi gelapnya dia tuh kayak mana sih, Ci? Ya dia, ini contoh aja ya, contoh aja. Maaf, agak vulgar nih contohnya Mari. Misalnya dia hanya kayak datang ke kamu hanya dengan kebutuhan nge-seks saja gitu ya. Nge-seks saja, atau jika dia perlu uang ya dia mintanya sama kamu. Nah, di sana jadi kayak memanfaatin keberadaannya kamu gitu loh. Memang kalau untuk nyakitin ya, ngerjain di sini dalam artian dia nyakitin, menjadi iblis dia, nampaknya tidak, nampaknya enggak gitu ya. Kalau niatan nyakitin enggak, hanya saja mengambil apa yang bisa dia ambil dari kamu. Nah itu di sana ya. Oke, Cancer. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, ada Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Aries, energi dari Capricorn di sini, kemudian ada energi dari Gemini, energi itu aja ya. Itu aja. Oke lah, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan di sini Cancer mampu untuk kamu pahami
Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.